Sudah jam 7 pagi, segera siapkan diri, duduk manis di depan televisi. Ayo belajar lagi, belajar dengan happy bersama Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, kesayangan ayah bunda, kebanggaan kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Tentunya masih semangat untuk belajar walaupun belajarnya masih di rumah saja. Berjumpa kembali bersama Bu Ratna dari SDN Ujung 9 Surabaya yang selama 30 menit ke depan akan menemani anak-anak semua untuk belajar dalam program kebanggaan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita mulai belajar hari ini, mari bersama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan tentunya insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ayo silakan dirapikan duduknya nak, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri? Oke. Nah, hari ini Bu Ratna senang sekali. Kalian tahu kenapa Bu Ratna senang hari ini? Nah, biasanya Bu Ratna itu kalau mengajar di studio kan sendirian sayang ya. Tidak ada anak-anak hebat yang bisa diajak Bu Ratna untuk berinteraksi. Nah, hari ini beda. Hari ini Bu Ratna mengajar ditemani anak-anak hebat kelas 4 kota Surabaya. Kita sapa dulu ya mereka yang sudah bergabung dalam saluran virtual Zoom bersama Jawa Pos TV. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Lambaikan tangannya sayang. Halo, assalamualaikum. Iya, sudah siap belajar? Sudah siap belajar ya? Coba kalau sudah siap belajar, Bu Ratna tes dulu suaranya. Kalau Bu Ratna nanti teriak, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Yes, yes, yes. Begitu ya? Siap ya? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Oke, Masya Allah, terima kasih. Semangat semuanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, semangat. Gurunya juga ikut semangat juga. Nah, kalau begitu tak perlu tunggu lama-lama lagi. Anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang tergabung dalam virtual Zoom, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam mata pelajaran SBDP, yaitu mengenai nada dan tempo lagu. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan akan memahami apa itu nada dan apa itu tempo dalam suatu lagu. Anak-anak juga diharapkan bisa mengidentifikasi jenis nada dan jenis tempo pada salah satu contoh lagu yang akan kita pelajari nanti ya. Sehingga nantinya anak-anak bisa menyanyikan dengan nada dan tempo yang sesuai. Kita mulai saja ya. Nah, anak-anak hebat, dalam kehidupan sehari-hari manusia itu selalu bergantung kepada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam ini menginspirasi para seniman untuk menghasilkan karya-karya seni. Ada yang dituangkan dalam bentuk puisi, ada yang dituangkan dalam bentuk lukisan, ada juga yang dituangkan dalam bentuk lagu-lagu. Nah, salah satu seniman hebat yang kaya dengan karya lagu-lagu yang bertemakan alam, bertemakan anak-anak dan cinta tanah air adalah yang satu ini, diperhatikan ya. Oke, sudah nampak ya di layar kaca. Beliau adalah Ibu Sarijah Niung atau yang biasa kita kenal dengan sebutan atau panggilan Ibu Sud. Beliau adalah pencipta lagu anak, kemudian guru musik juga, penyiar radio, dramawan dan juga seniman batik. Dan lagu-lagu karya Ibu Sud ini sayang sudah sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Pasti kalian sudah ada yang tahu lagunya. Apa saja sih Bu contohnya karya Ibu Sud? Perhatikan ya.
Nah, ini hanya sebagian kecil dari betapa banyaknya karya-karya beliau. Nah, anak-anak hebat yang sekarang tergabung dalam virtual Zoom juga pasti mengenal salah satu lagu yang Bu Ratna tampilkan di slide ini ya. Pasti ada yang bisa salah satunya. Nah, ini hanya sebagian dari lagu-lagu karya Ibu Sud. Lalu Bu Ratna, hari ini kita mau mempelajari lagu yang mana sih? Hari ini kita akan mempelajari lagu bertemakan pemanfaatan sumber daya alam karya Ibu Sud yang berjudul Menanam Jagung. Nah, sudah pernah mendengar lagunya ya? Pasti sudah sering kali kalian untuk menyanyikannya. Nah, hari ini Bu Ratna akan mengajak kalian untuk menyanyikannya sesuai dengan nada dan tempo yang sesuai. Anak-anak hebat, lagu Menanam Jagung ini menceritakan mengenai aktivitas para petani yang mengolah tanahnya sehingga bisa menanam jagung dengan baik, sehingga hasilnya bisa besar dan buahnya juga banyak. Nah, sebagaimana lazimnya sebuah lagu, pasti dia memiliki unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama ada nada dasar, kemudian ada notasi, syair atau lirik, kemudian ada tempo dan juga ada birama. Wah, apa itu Bu Ratna? Nggak ngerti saya. Tenang, nanti akan Bu Ratna jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, nada dulu coba. Ini Bu Ratna minta tolong Mas Idrus Reo. Mana Mas Idrus Reo ya? Halo Mas Idrus. Iya, bisa tolong dibacakan sayang. Ini slide-nya Bu Ratna ini anakku. Oke, silakan Mas. Iya. Jenis yaitu nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Untuk membunyikan yang disebut dengan notasi. Nah, itu notasi angka, notasi dan notasi balok. Oke, terima kasih. Hebat sekali Mas Idrus ya sudah membantu Bu Ratna untuk membacakan mengenai pengertian nada. Udah ganteng, pinter baca lagi, keren. Nah Bu, apa itu nada sedang? Apa itu notasi? Apa nada tinggi? Diperhatikan ya. Nah, kita mulai dari notasi dulu sayang. Notasi tadi dibagi menjadi 3. Ada notasi balok, notasi angka karena tadi dari angka, dan yang do re mi fa sol la si do ini namanya notasi huruf. Ini tentang notasi ya. Lalu nada bagaimana Bu Ratna? Penasaran? Tunggu di segmen kedua ya. Tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai halo, masih bersama Bu Ratna di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi sudah ada jeda ya, sekian waktu tadi ya. Mungkin ada yang mau minum dulu, atau yang mungkin membawa cemilan dulu, atau mungkin mengambil alat tulis dulu. Pasti sudah beres semua. Nah, di segmen kedua ini sebelum Bu Ratna lanjutkan, Bu Ratna ingin cek nih semangatnya anak-anak hebat yang tergabung dalam virtual Zoom. Coba ayo tepuk semangat yuk, ikuti Bu Ratna ya. Tepuk semangat bisa semua? Oke, tepuk semangat. Semangat. Diputar yang lama, semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Semangat. Diputar semangat. Oke, terima kasih. Semangatnya masih membara. Oke, belajarnya juga pasti jadi menyenangkan. Baik anak-anak hebat, tadi di segmen pertama kita sudah membahas mengenai salah satu pencipta lagu anak yang luar biasa, yang beliau bernama Ibu Sud atau Ibu Sarijah Niung, dikenal dengan Ibu Sud ya. Tadi kita sudah meminta salah satu siswa hebat, Mas Idrus, untuk membacakan kita mengenai nada. Ada tadi pembagian nada 3 jenis ya. Ada nada rendah, nada sedang, nada tinggi. Nah, nada itu ternyata sayang tidak bisa dibunyikan. Harus ada lambangnya yang disebut dengan notasi. Nah, notasi itu sayangku terbagi menjadi 3. Bisa diperhatikan. Bu Ratna ulang sedikit ini ya tentang notasi ya.
Notasi dibagi menjadi 3 yang berbentuk gambar ini. Yang atas ini namanya notasi balok. Lalu yang angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya namanya saja angka. Berarti dia adalah notasi angka. Sedangkan yang berbunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu yang disebut dengan notasi huruf. Bu, tadi Mas Idrus membacakan nada dibagi menjadi 3, Bu. Ada nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Betul sekali. Nada terbagi menjadi 3. Bisa kalian lihat di slide dan juga di layar kaca ya. Ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nah, ternyata nada rendah, sedang, dan tinggi memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya Bu Ratna berikan bocoran itu yang di kotak warna oranye. Coba minta tolong Mbak Nabila Azahra, anak cantik Mbak Nabila, bisa bantu Bu Ratna nggak membacakan ciri-cirinya antara nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi? Silakan Mbak Nabila. Nada rendah ditandai dengan tanda titik. Memiliki tanda ditandai dengan tanda titik. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Jadi benar sayang ya. Kalau kalian perhatikan, nada rendah itu memiliki tanda titik di bawah. Sedangkan nada tinggi memiliki nada titik di atas. Nada sedang tidak memiliki tanda titik. Nah, ini cara membacanya. Semakin ke kanan, semakin tinggi nadanya. Semakin ke kiri, semakin rendah nadanya. Nah, Bu, kalau di lagu Menanam Jagung, dia menggunakan nada apa ya, Bu ya? Nada rendah, nada sedang, atau nada tinggi? Diperhatikan. Lagu Menanam Jagung. Nah, kelihatan ini ya. Pada ruas birama yang pertama, sol, do, mi, do. Sol ada tanda titik di bawah, berarti dia nada rendah. Sedangkan do, mi, do tidak memiliki tanda titik, berarti dia adalah nada sedang. Kita perhatikan ruas birama yang kedua, sol, sol, la, si, do. Sol, sol, la, si memiliki tanda titik di bawah. Berarti kalau ada tanda titik di bawah dia termasuk nada rendah. Kalau kalian perhatikan ini, kalau ingin lebih jelas di buku siswa ada ya sayang ya teks atau partitur lagunya. Lagu Menanam Jagung ini memiliki atau menggunakan nada rendah dan juga nada sedang. Dia tidak menggunakan nada tinggi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selain nada, di sini ada tulisan 4/4. Itu apa sih Bu Ratna? 4/4 itu artinya birama. Birama, apa itu birama? Secara sederhana, birama itu bisa kita artikan sebagai ketukan. Ketukan dalam satu ruas birama. Apa itu satu ruas birama? Coba diperhatikan. Ada garis-garis tebal di sini. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan garis birama. Nah, antara garis yang pertama dengan ke garis yang kedua itu satu ruas birama. Lalu garis yang kedua ke garis yang ketiga itu satu ruas birama. Begitu ya sayang ya. Nah, di lagu Menanam Jagung ini biramanya adalah 4/4. Jadi perhatikan, kalau ingin tahu ketukannya dalam satu ruas birama itu ada 4 ketukan. Misalnya begini, coba tangannya ditirukan Bu Ratna ya. Tangannya seperti ini, menyanyikan lagu Menanam Jagung seperti ini. 4 ketukan. Sol, do, mi, do, ayo kawan, ayo kawan. Nah, 4 ketukan. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, 4 ketukan. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Setiap satu ruas birama terdiri dari 4 ketukan. Nah, itulah yang disebut dengan birama. Selain birama, lagu juga memiliki yang namanya tempo. Tempo adalah cepat lambatnya satu lagu dinyanyikan. Yang mana sih Bu yang namanya tempo? Ini dia. Tempo lagu Menanam Jagung adalah bertempo sedang agak cepat. Bu, apakah tempo itu hanya sedang agak cepat saja? Tentu saja tidak. Perhatikan ya.
Nah, di sini sudah Bu Ratna berikan warna yang berbeda. Ada warna merah untuk yang temponya lambat, ada warna kuning untuk yang temponya sedang, dan warna hijau untuk yang temponya cepat. Coba kita ingat-ingat, lagu Menanam Jagung temponya apa anak-anak? Yang di virtual Zoom bisa tolong menjawab, lagu Menanam Jagung temponya apa? Bisa dibacakan? Sedang, agak, cepat. Oke. Berarti dia termasuk yang warna merah, warna kuning apa warna hijau? Warna merah, warna kuning apa warna hijau? Kuning. Warna kuning, terima kasih. Sedang, agak cepat, namanya adalah moderato. Iya sayang, terima kasih nak. Dengan kecepatan antara 108 sampai 120 bit per menit. Atau 1 menitnya ketukannya 108 sampai 120. Apa sih Bu yang dimaksud dengan ketukan? Diperhatikan ya. Nah, ini adalah ketukan pada lagu Menanam Jagung. Nah, gini ya, pernah praktekkan ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil pangkurmu, ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Oke, ini adalah ketukan atau tempo yang ada pada lagu Menanam Jagung. Di segmen ketiga nanti Bu Ratna akan berikan contoh, kita nyanyi sama-sama ya lagu Menanam Jagung. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, halo semuanya, masih bersama Bu Ratna di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Bu Ratna sudah membawa gitar, ini artinya kita akan menyanyi bersama-sama. Tadi di segmen yang pertama kita sudah mempelajari mengenai apa itu nada, kemudian ada juga notasi. Di segmen yang kedua kita sudah mempelajari mengenai tempo. Nah, sekarang waktunya Bu Ratna memberikan contoh mengenai cara menyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai dengan nada dan temponya yang sesuai. Anak-anak di rumah boleh ikut bernyanyi, anak-anak yang di virtual Zoom pun boleh ikut bernyanyi. Kita nyanyi sama-sama sayang ya. Oke. Siap ya? Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Menanam jagung di kebun kita. Oke, boleh tepuk tangan, tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Sudah, waduh, wajahnya gembira begini, Bu Ratna seneng deh lihatnya. Sudah bisa menyanyikan lagu Menanam Jagung sayang ya. Jadi kalau yang selama ini lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan cara biasa, belum paham mengenai nada dan juga temponya, sekarang kalian sudah bisa. Nah, sebelum kita masuk pada kesimpulan, mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini sayang ya.
Ada yang mengacungkan tangannya. Ada Mas Bahrul Alam. Siapa ini? Oh iya, Mas Bahrul Alam. Silakan Mas Bahrul Alam kalau mau bertanya. Kalau misalnya lagu menanam jagung dinyanyikan dengan tempo lambat, boleh apa tidak, Bu? Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Kalau lagu menanam jagung dinyanyikan dengan tempo lambat, boleh apa tidak ya Bu Ratna ya? Oke, tadi memang kita sudah mempelajari bahwa lagu menanam jagung kan dinyanyikan dengan tempo sedang agak cepat. Jadi memang kita menyanyikannya harus sesuai dengan temponya. Tetapi apabila kita membutuhkan untuk menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo yang lebih lambat pun boleh. Misalnya Mas Bahrul Alam ingin mengajarkan menyanyikan lagu menanam jagung pada adiknya atau pada temannya yang lain yang belum pernah nih mendengarkan lagu menanam jagung. Kalau Mas Bahrul Alam kemudian langsung dengan tempo sedang agak cepat, bisa jadi malah bingung temannya. Diajarkan dengan tempo yang lambat dulu, setelah mulai lancar, baru Mas Bahrul Alam mengajarkan bahwa lagu menanam jagung dinyanyikan dengan tempo yang sedang agak cepat. Begitu ya sayang ya. Jadi boleh disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi tentunya kita harus, kalau memang sudah tertulis sedang agak cepat, ya kita harus mengikuti temponya seperti itu. Begitu ya Mas Bahrul Alam ya. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum masuk ke kesimpulan? Ada yang bertanya kah? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya, silakan yang mau bertanya. Yang tunjuk jari siapa ini, nggak kelihatan ini Bu Ratna. Oh Mbak Keifa. Iya Mbak Keifa, silakan. Pertanyaannya apa sayang? Apa yang dimaksud tangga nada? Tangga nada, oke, terima kasih. Langsung to the point pertanyaannya, apa dimaksud dengan tanda nada? Tapi keren sekali. Oke Mbak Keifa, Bu Ratna ulang sedikit ya. Nada adalah bunyi yang beraturan, dan apabila nada ini kemudian disusun secara berjenjang sesuai dengan tinggi rendah nadanya, maka itu disebut dengan tangga nada. Tadi kan kita belajarnya nada rendah, nada sedang, nada tinggi arahnya ke kanan, kanan kiri begitu. Nah kalau tangga nada dibuat berjenjang seperti anak tangga, semakin ke atas nadanya semakin tinggi, semakin ke bawah nadanya semakin rendah. Jadi tangga nada Mbak Keifa adalah nada yang disusun berjenjang sesuai dengan tinggi rendah bunyinya. Begitu ya Mbak Keifa ya. Ya Bu. Makasih Bu. Sama-sama sayang, anak-anak hebat luar biasa ya. Oke, pertanyaannya sudah ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan pada pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Anak-anak hebat, sebagaimana kita tahu tadi kita sudah belajar mengenai lagu yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang mana pemanfaatan sumber daya alam ini menginspirasi para seniman untuk menghasilkan karya-karya berupa lagu-lagu yang bertemakan pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu seniman tadi adalah yang bernama Ibu Sud. Nah, salah satu karya beliau adalah lagu yang berjudul Menanam Jagung, yang mana lagu Menanam Jagung ini sebagaimana lazimnya sebuah lagu memiliki nada, memiliki syair, memiliki birama, memiliki tempo juga, dan juga memiliki notasi tadi ya. Nada adalah bunyi yang beraturan, sementara tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Lagu Menanam Jagung memiliki tempo sedang agak cepat, birama 4/4, dan juga menggunakan jenis nada rendah dan sedang. Nah, sekarang ada penugasan dari Bu Ratna. Mudah sekali penugasannya. Kalau tadi menyimak penjelasannya Ibu, pasti bisa melakukannya. Kalian Ibu minta untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Silakan divideokan ketika kalian bernyanyi dan kirimkan videonya kepada Bapak Ibu guru tercinta. Nah, anak-anak hebat yang ada di rumah, juga anak-anak yang bergabung dalam saluran virtual Zoom bersama Jawa Pos TV, sudah 30 menit Bu Ratna menemani kalian semua untuk belajar. Sekarang waktunya Bu Ratna untuk undur diri. Ingat pesan Bu Ratna, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi bepergian. Tetap semangat ya sayang ya, dan ingat selalu pesan dan salam Bu Ratna untuk kalian semua. Anak Surabaya, wani sehat,
Wani semangat, Wani belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.